anak pusik tu tadi lah nampak lo gitu. Jadi intinya Allah menjadikan maksiat dan orang baralik tadi tak sadar kalau mereka kolah mendapatkan maksiat yang sangat luar biasa. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa. Dan di sebelah saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Zarmon Ajizar Aziz. Saya adalah salah satu pendakwah da'i di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, di Mulifa Channel. Kita sedang bersantai sejenak karena saya di sini dapat alhamdulillah dikasih lagi kehormatan karena dapat menemui seorang dai yang ada di Tarusan. YouTube Buya apa ya Buya? TV Hijrah Tarusan. TV Hijrah Tarusan. Besok jadi TV Hijrah Minang. TV Hijrah Minang besok. Nah, di situ membicarakan soal bagaimana cara-cara kita menjadi pemuda yang hijrah. Nah, jadi di sini kita akan berbicara tentang pemuda. Kalau dulu ada terkenal namanya Pareman Surau, Ustaz. Buya. Benar-benar. Pareman Surau. Nyo preman tapi tetap surau ndak lepeh. Dunia nyo cari akhirat dapat. Jadi keluh awak kini kok untuk pemuda-pemuda Minang. Awak sebenarnya kan sebagai perantau Minangkabau. Betul. Ya kan? Awak bangga kepada orang-orang anak-anak muda yang ada di kampung kok sebab beliaulah yang menjadi pagar dalam negari. Betul. Tapi gini kok awak cari malah banyak merusakkan negari. Contoh awak cari di berita-berita Google, di berita-berita di koran, ya kan? Nah, awak ingin menanyakan ke Ustaz, apa langkah-langkah untuk cara sebagai Buya, ya kan, untuk meminimalisir paling tidak yang menghilangkan mungkin agak sulit tugas Buya. Kira-kira apa pendapat Buya? Cara meminimalisir kejadian kok? Baik. Terima kasih kepada channel Mulifa Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen. Ya. Jadi sebenarnya pembahasan kita pada malam kini kok memang sangat unik. Satu, itulah kekhawatiran kita. Iya. Selaku kita orang Minang, otomatis banyak kekhawatiran kita terhadap ranah Minang kita. Salah satunya adalah pemuda. Iya. Pemuda itu kan parit nagari. Betul. Parit nagari, pagar nagari. Ya. Itu salah satu. Kalau pemuda kan ramudo ancang-ancang dalam nagari, poncong dalam dunia. Iya. Jadi maknanya ba'a ramudo kini ko memberikan sebuah makna di dunia. Tapi ada ancang-ancang di nagari. Iya. Tak lupanya dah. Cuman kebanyakan dia kita kan mencari ramudo kini ko lebih suka duduk di lapau. Duduk di lapau ya? Duduk di lapau, dia pergi kopi segala. Tu dah dokot tu kuahnya. Main HP. Main HP. Kadang-kadang nyo berdakian enggak beli orang. Itu tak ada yang nak kenal itu. Iya. Saling yang tak tahu Terus lah. HP ko menjadi negatif. Akhirnya terjadi pergaulan-pergaulan kalau indah. yang salah satunya pergaulan indah, yang kedua ginjet tadi itu kan menimbulkan efek. Iya. Kalau contohnya main ginjet, tembak tu dia ngah. Kadang sampai cari gitu kan. Cari. Nah, enggak ada tampil. tak bertampil lah. Jadi intinya nama pematang nama sawah tak ada lah. Nah, setelah kita mencari bahan sistem yang harus implementasinya terhadap kondisi yang demikian kini kok, sebenarnya tak jauh beda, tak jauh mudah. Yang salah satu yang kita perlukan adalah bahan menyadarkan kembali pemuda kok. Salah satu ke orang tuanya dulu. Ke orang tuanya Dulu. Kita berdakwah ke orang tuanya, kita kabar ke orang tuanya, nenek mamaknya gitu kan. Ini tak jauh doh dari nenek mama, orang tua, nenek mamak tu tak jauh. Nah, kalau dulu disabitkan ramudo ko suku kau surau lah. Iya, Dari surau ya, preman surau mah. Atau disebut primus lah kan. Pria musola. Pria musola kan. Jadi intinya kalau dicari zaman kini kok tak lah. Tak ada yang muda ko kalau awak mencari di surau awak ada di Solok lah kan, kayak di Talang gitu kan. Kalau dia kayak di Sikowana atau di Sumatera Barat lah. Nah muda ko tak ada lah ke surau lah. Iya, itu menjadi keresahan. Nah, baca caranya kan tu. Baca caranya supaya nah muda ko balik ke surau. Menurut lu ya. Menurut ambo merdeka. Salah satu tugas pemerintah dan nagari termasuk nenek mama membuat intensi kepada pemuda ranah Minang kok kembali muncul. Selain Buya sebagai Buya kan Buya juga seorang humas ya. Ya humas. Oke. Ya, jadi kan sebagai seorang humas Polsek atau sebelah Tarusan. Jadi intinya ambo mengharapkan sebagai pemerintah dalam nagari, ancang-ancang dalam nagari. Jadi pemuda ranah Minang kok kan memiliki kualitas yang luar biasa kok. Sekalinya pandangnya nampak dia alam kembang di buru dan sebagainya. Iya. Nah, dan cuman kini kok kan tak ada lah. Kalau jadi kini kok guru tekangkang galak je lu. Galak banyak. Nah, itu paling banyak orang gitu, boleh banyak. Ya, cuman kalau kita bisa baannya namudo kok kini ndak dilapau, bilih dilapau tapi baan yang dilapau tadi jadi positif lah. Iya. Nah, cara salah satu dari membuat kan di kenegarian itu kan ada tuh yang namanya
sistem kebudayaan, Iya, iya, kan pendanaan kebudayaan. Iya. Nah, Yang positif lah yang gitu. positif. Jadi nyobek lah seni budaya Minang gitu. Contoh lah gini kau. Awak orang Minang, bahasa luang tak pandai. Iya. Awak mengakui ambo orang Minang loh, bisa luang tak pandai dah. Ambo orang Minang tapi randai dan pandai dah. Ambo orang Bahkan Minang tak tahu. tak tahu sama sekali. Iya. Sampai-sampai petiti adik pun tak ada paham dah. Iya. Tapi badannya mengatakan dia orang Minang gitu Iya. kan. Itu untuk budaya Itu ya. salah satu budaya. Nah, salah satu lagi kesenian. Dia orang Minang yo, tapi nan silik Minang ko nan mah, nan Iya. tahu di YouTube selai. Iya. Tak ada pagi ke tempat nenek mama untuk kita menyampaikan ke nenek mama kan tak boleh dah. Seharusnya itu yang ditekankan oleh pemerintah. Ditekan pemerintah tapi didukung oleh sistem nenek mama dan juga nagari. Oke. Jadi awak bertanya sekali lagi ke Buya. Jadi Ada keresahan awak seketik ketika di kampung aku, mungkin sebagian besar di ranah Minang awak ko. Tentang organ tunggal Ustaz. Kau maaf kepada seluruh pemain organ tunggal karena itu keresahan awak. Nah, organ tunggal ko lah bercampur aja DJ disco tu Ustaz. iya. Kadang-kadang sopan santun lah mulai hilang di situ. Anan paling parah ko Ustaz kan. Anak ketek ko lah pandai lo meminta request DJ kan. Masya Allah. Nah, sedangkan DJ itu sendiri identik dengan pakaian wanita. Itu mungkin wanita dari Sumatera Barat juga. Awak tak yakin Minang mungkin dari Sumatera Barat juga. Sebab wanita Minang tuh enggak seperti itu. Iya. Nah, menurut Ustaz caranya lah gitu. Iku mumpung lagi di Mulifa Channel Ustaz. Mudah-mudahan seluruhnya bisa dengar kan. Iya. Baik. Sebenarnya mau minta maaf dulu kepada sana di mama yang suka organ tunggal, ya kan? DJ. Iya DJ lah. Organ tunggal dia DJ beda. Beda. Walaupun Suka- sama pakai apa. Ini kan dalam ampisi-pisi. Ya. Kalau tidak ada organ tidak mungkin ada organ. Ya. Jadi intinya kepada sana-sana yang suka mencor lah. Mencor. Mencari organ lah. Itu inti ya. Ya. Mencari organ yang berbaur negatif gitu kan. Kalau ambo menilai Sabana itu sudah salah. Salah ya. Salah lah. Contoh salah satu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, janganlah engkau wanita, kau kesel wanita dulu. Karena yang berdj itu kau pedisi tu. Iya. Mau nampak-nampak Iya, aurat itu. betul. Nah, kalau engkau janganlah sebagai seorang wanita melihatkan auratmu, itu melihatkan saja. Nah, sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam firman-Nya. Apa kata Allah? Hai Muhammad, sampaikan kepada generasimu atau anak-anak perempuanmu atau istri perempuanmu, jangan engkau membiarkan dia tidak menjulurkan jilbabnya. Itu pakaian saja, adab. Kalau mencari yang wasasalikan itu kini padusi Minang kau ndak pakai Minang lah. Iya itulah. Awak yakin orang Sumatera Barat tapi tidak yakin Minang. Ndak yakin ada. Nyo awak yakin lah, ini orang Sumatera Barat tapi nyo nak Minang lah. Tidak Minang. Mungkin tak ke barat-baratan. Kalau di kecil-kecilan bantu barat tapi bisa luang ya. Iya. Itulah maksudnya. Cuman kalau bisa luang okey lah masih bisa kan. Tapi kau nak saluangnya bantu saluang tapi ubi barat. Iya kan. Nah, sabananya hal yang seperti itu yang ndak boleh. Dan harus diberantas tuh. Yang memberantasnya apa? Ni mama tadi. Iya. Itu gunanya nenek mama. Tapi nenek mama tu sendiri ni request. Nah, kalau nenek mama tu kan terbalik kaji jadi dah. Yang kan balikannya ada tiga tali sapilin, ada tiga tungku sejarang. Kalau nanti tiga tali sapilin, tiga tungku sejarang kau sejalan yo. Wah insyaallah demi Allah salah saya tadi. Alim ulama jadi pandai nenek mama. Kalau di jalan yo. Tapi kalau alim ulama saja menyampaikan nenek mama ada DJ itu biasanya macam kan. Iya. Berarti sama lah ndak jalan tuh. Jadi menurut Buya sebenarnya ketokohan tadi. Oh, tokoh jadi. Menurut Buya mesti dilakukan atau kita Nah, kalau kompak saja orang Minang ko untuk kan kita ko untuk menyelamatkan regenerasi. Betul. Kan untuk keturunan kita nanti awak ke pulang kampung dulu orang lah DJ saja kan. Iya. Kalau kita buat tadi yang pertama mah cara mengatasi itu yo kesenian Minang tadi ada. Ada randai, ada rabab, ada saluang, ya kan? Ya, kenapa harus DJ? Kenapa harus DJ, gitu kan? Ya, betul. Karena awak kau lah kontaminasi dengan Budaya luar. budaya luar tadi. Padahal tidak sadar doh. Sedangkan di luar saja sudah bosan dengan gaya DJ itu. Kurang tidak suka tu doh. Mulai tidak suka orang dari Rusia, dari Amerika, lebih cenderung melihat tradisional Minangko secara utuh. Malah tradisi Minang sampai ke Australia di bawah di Makati kan. Rusia, Amerika, orang awak DJ. DJ, dia sakit kepala. Itu nano ares. Nah, jadi salah satu kalau bisa Mbak Kecambo tadi, nenek mama, alim ulama, pemerintah tadi bisa menyatunya. Ya, untuk mengatasi persoalan tadi. Sebab diadakan misalnya contoh lah, diadakannya seni budaya. Diadakan kesenian budaya. Yang positif lah. Yang positif. Contoh kalau awak tidak melarang doh, mau DJ silakan. Tetapi adabnya doh. Adab ada. Contoh yang tampil itu padusi. Padusi Sumatera Barat. Tapi bukan Minang ah. Iya. Orang Minang mungkin begitu. Orang Minang mungkin begitu. Karena orang Minang pakai bajunya Sopan lah. Kalau nama cali itu anak kete nampak lo. Nah dia teh orok ala lati lah dia teh pau gitu kan.
anak pusat tu tadi lah nampak lo gitu. Jadi intinya Allah menjadikan maksiat dan orang baralik tadi tak sadar kalau mereka kolah mendapatkan maksiat yang sangat luar biasa. Jadi jangan sangkolo le bako di rumah tangga mu cakak-cakak si ustaz bako di rumah tangga buya komedi buya kan. Itu perlu ya. Nah, karena itu tadi kadang-kadang awak kalau di siko ada namanya malam pertama tu berjago-jago, main wak bampok misalnya kan. Itu salah satu kan mengundang maksiat. Sesuatu yang baik harus dimulai dengan yang baik. Kalau awak pengen berumah tangga, ponakan pengen berumah tangga, anak pengen berumah tangga, maka jangan awak mengundang maksiat. Itu salah satu mengundang maksiat. Jangan sangkolai orang yang sudah berkeluarga terus nyo membuat seperti itu, keluarganya tentu aman lah. Solatnya tak tentu bisa diterima dah. Karena bapak posisi tadi sudah mengundang. Datanglah dosa, datanglah. Kan nyo datangkan. Nah, kalau hal itu dilakukan, disadarkan di orang, apa yang harus dilakukan sebenarnya? Salah satu contoh awak buat Kim. Kim kan tak ada orang kau joget dah. Kim, tapi satu kan taruhan. Kan taruhan. Nah, kan itu taruhan juga San. Nah, tergantung di mana posisi awak tadi mencalik taruhannya. Kalau awak yang kasih kau salah, jadi kau salah mah. Iko lah jadi salah. Nama yang paling kadang salah mencari mudarat terkecil. Nah, kalau mencari kan kau darat ketek, tapi nak ketek kau bisa hilang. Tapi nang gadang kau tentu bisa hilang lah. Kalau bisa hilang lah. Kenapa? Kalau yang gadang kau sendiri awak padian, inyo bagus joget, inyo pakai baju you can see lah namanya gitu kan. Lingerie namanya. G-string. Ada pakai legging di dalam, makin di luar legging kan. Nah, jadi intinya kalau masih awak melihat gadis Sumatera Barat lah gitu kan, gadis Minang, gadis Sumatera Barat seperti itulah. Rasa ambo murah panang. Jadi malulah. Jadi intinya ambo menyimbau malulah jadi gadis Sumatera Barat. Kalau pengen menjadi gadis Minang, maka jagolah Sumatera Barat. Salah satu yo tadi tu. Itu satu. Yang kedua, dari menyadarkan masalah orang yang punya tampe, menyadarkan nenek mamaknya yang sulit. Yang paling sulit tu memanusiakan manusia. Kadang wanita saya mak, kau nak boleh kau mak. Kau nak bisa kau mak. Oh jangan dia ngajar kan tu banyak. Tapi urusannya tetap bagusnya sampai model itu urusannya tetap cari pitih. Nah, nanti ke kau. Ini percaya kepada benda nampak. Betul. Jadi intinya ke kau brother. Kalau awak pengen punya piti, cari yang halal. Sehari itu awak joget, nampakan aurat, lek karena untuk akhirat. Padahal nan paling banyak tu yang kedisap tu ada siapa? Padusi lah. Awak bukan menyalah. Padusi. Padahal Nabi sendiri lah menghormati padusi. Maka orang Minang pula dihormati Nabi sana ya. Disayangin. Tapi inyo sendiri yang menghinakan diri. Inyo merendahkan. Jadi manusia padusi kini lah merendahkan dirinya sampai di TikTok sendirinya nampak ni dirinya. Nah, awak kan lah terkontaminasi. Terpancing lah lelaki kau untuk berbuat yang tidak ya. Kau. Brother kini ada orang lewat kau nak. Cantiknya kau. Tapi pakainya nak senonoh. Lah pandainya brother menjaga mata kalau nampak padusi kau tekan itu. Awak ada pedosanya. Jadi intinya orang tua mulai dari kini anak tu didik dengan bagus. Salah satu masukkannya ke surah wali. Awak pernah mendengar kisah dari Ali bin Abi Thalib kan? Didiklah anakmu 25 tahun sebelum dia lahir. Betul. Berarti sebelum mendidik anaknya harus didik orang kaya sendiri. Berarti orang kaya harus mendidik diri sendiri lo, didik anak. Salah satu Luqmanul Hakim. Dalam Quran Luqmanul Hakim menyatakan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Itu didikan. Tapi sebelum dia ayat 2 balik, sebelum ayat 3 balik, Luqman mendidik dirinya dulu. Betul. Jadi awak kau sebagai seorang orang tua tak awak berdua punya anak wah. Nah, awak mendidik diri awak kan awak punya anak. Orang tua. Punya orang tua ya. Sebelum awak punya anak, awak punya orang tua. Jadi awak ni orang tua mendidik diri awak untuk orang tua awak. Baru mendidik anak awak. Bagaimana mungkin awak bisa mendidik anak awak kalau awak tak bisa mendidik diri awak kepada orang tua awak? Betul. Kau lah banyak gini. Bagaimana mungkin nenek mamak bisa mendidik keponakannya kalau dia tak bisa mendidik dirinya sebagai ponakan untuk mamaknya? Betul. Karena dia kau mamak ponakan. Berarti kayak gitu. Kalau mamak kau suka DJ ponakan, otomatis suka DJ yo. Kalau amak yang suka DJ, otomatis anak suka DJ. Kalau abah suka menjadi DJ, selera orang jadi nak dia, anak mana itu lah. Nanti penyampi Sarawak itu kan. Itu jangan disalahan. Jangan disalahan. Ya harus suka DJ loh. Nah, jadi intinya. Jadi pertahankan DJ betul. Jangan pertahankan DJ. Jadi kan ada lo awak ndak kadang-kadang kan jangan salah paham lo bagi kawan-kawan yang punya rezeki di sini. Jangan salah paham. Boleh melaksanakan itu tapi cari dengan adab. Adab lah, pakai sopan. Boleh berlagu dangdut silakan. Oh, kalau DJ itu identik dengan pakaian yang seksi keceknya kan enggak bisa kayak ada bagaimana kalau kita bikin DJ syariah? Kalau enggak ada DJ syariah, bagaimana kalau kita tiadakan saja? Kalau bisa ditiadakan. Kalau rancak kan janganlah sampai ada yang mengundang aurat seperti tadi. Malu awak
malu basamu, malu nagari, malu korong. Iya. Ya kan? Malu ke satunya. Malu di situ. Nyo calik orang, oh di Sumatera Barat mau itu loh, ya kan? Lulu hadek binaso kampung. Itulah. Jadi intinya mah deko. Ambo mencari kondisi itu kan kondisi yang sangat luar biasa. Itu paling yang dirasakan tuh. Sulit. Sulit. Dan kita sebagai ulama panik-panik mengecek, kadang-kadang nan pemerintah satu lembut itu kan. Itu yang paling sulit. Dan kita jo pemerintah mungkin saling indah, tapi tiba ni mama nyebut dia dalam acara balik. Baca rohnya. Jadi intinya kesinkronan antara yang 3 tali sapilin, 3 tungku sejarang tadi yang harus diperkuat di Ranah Minang. Topoksi tugas masing-masing. Nanggai apa topoksinya? Mendidik anak tadi. Baca dulu mendidik. Ajarkan anakku ke sekolah. Olahnya mah pesantren kah? Umum kah? Ajarkan ke kamu. Masuknya ke surau. Kini anak-anak baku nak namu pandai mengaji karena anak-anakku kini kau zaman namu. Awak dulu kan masih ke surau yo. Lalu di surau. Basiliak di surau. Basiliak di surau. Lalu di surau sembahyang di surau belajar mengaji di sini kan. Tapi anak-anak kini lapehnya kelas 6 SD. Kalau SD dari kalau 6 SD lah gitu kan. Lapeh dari kelas 6 SD, jangan maruk mengaji lah, dapat sertifikat lah mah. Iya. Jadi intinya anak ini mengaji marukkan sertifikat, tapi kalau dia kecil tak tahu. Iya. Ndaklah anak SD, SMP, SMA sampai kuliah dites dia mengaji cicik ndak pandai lah. Itu gunanya WC zaman dulu tuh di surau letak. Supaya awak tuh selalu ke surau. Di rumah tuh ndak ada WC. Makanya awak ada pernah lalu di rumah kok, di surau tuh ada aja kan. Aceh dan kayak itu. Luar biasa sekali itu pembicaraan kita tentang keresahan kita untuk pemuda di Ranah Minang ya. Betul. Jika ndak sopannya berarti nyo bukan orang Minang, hanya orang Sumatera Barat. Terima kasih Ustaz Buya. Terima kasih Buya. Sama-sama berkenan berbicara dengan kita di Mulifa Channel. Oke, seperti itu. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.